Yang teranyar, katanya nggak tahu kalau dia punya istri. Alah, zaman sekarang boleh informasi. Saya nggak sebut nama orang. Adakah saya menyebut nama orang? Tidak. Saya mengangkat case akan kasus yang lagi ramai. Sering timbul pertanyaan besar. Negeri ini rajin memperingati Maulid, rajin memperingati Isra dan Mi'raj, rajin memperingati bulan Rajab, tapi mohon maaf saudara-saudara, tingkah lakunya tidak cocok dengan peringatannya. Apakah yang duduk di sini 5 waktunya selalu di masjid? Ya. Ragu gue. Apakah yang hadir di sini bapak-bapaknya 5 waktu selalu istiqomah di masjid? Istiqomah. Ragu gue. Kenapa? Karena selama ini Anda dan saya tertipu oleh upacara, tertipu oleh kalender, tertipu oleh peringatan, tetapi kita melupakan hakikat dan hikmah yang harus diambil. Bukan sekedar Isra dan Mi'raj, tapi pesan Nabi akan Isra dan Mi'raj yang harus kita amalkan dalam kehidupan. Buat apa rajin sholat tapi nyinir? Halo, jilbabnya lebar, bajunya lebar, mulutnya. Halo Pak, korupsi kuota haji dilakukan oleh instansi Kementerian Agama. Yang korupsi adalah Menteri Agama. Corek. Saya nggak habis pikir. Bu Jaro. Institusi yang dipercaya sebagai garda terdepan akhlaknya umat, tetapi justru menjadi contoh buruk bagi umat. Pertanyaannya, kemana Isra dan Mi'raj yang tiap tahun diselenggarakan? Bukankah sholat mencegah dari perbuatan korupsi? Betul? Berarti selama ini orang sholat tidak ada hasilnya. Betul? Saya tidak mau perayaan kali ini hanya sekedar nongkrong, duduk, nongki, makan, lihat gue. Tetapi apa? Berubahlah. Isra dan Mi'raj bukan sekedar peringatan, tapi pesan terbesar untuk kehidupan, agar apa? Menemukan sumber cahaya sejati. Saya berdoa semoga yang hadir bukan sekedar nongkrong, ngerokok, ngobrol, tetapi ambil poin penting dari malam ini. Apakah Anda bisa merubah menjadi hamba yang lebih baik setelah kita duduk di tempat? Insya Allah. Saya berdoa semoga kita semua menjadi orang yang diterima. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum liz-zakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Ada orang yang salatnya diterima, ada orang yang salatnya tidak diterima. Anda golongan yang mana? Mas, ada ciri-cirinya loh. Apa ciri-ciri salat yang diterima? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Connection.
menghubungkan khusyuk ketika sholat, hatinya, bibirnya, pikirannya hanya menyebut asma Allah dan berpikir tentang Allah. Pertanyaannya, apakah dalam sholatmu pernah membawa urusan dunia? Apakah saat sholat Anda pernah terbang kemana-mana? Sudah dipastikan sholatmu tidak diterima. Makanya gak heran sholat tapi melontot sama lakinya ada. Oh di sini ada. Oh di sebelah berarti ya. Bapak. Ciri yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sholat have the power. Sholat itu kekuatan. Siapa yang sholatnya diterima, Allah hindarkan lagwi. Apa itu lagwi? Perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Kata-kata tak bermanfaat saja dihindarkan, apalagi ghibah, nyindir, nyinyir, fitnah, kepo, iri, dengki, najis. Ibu, kalau Anda sholat tapi masih membenci, maaf. Kalau Anda sholat tapi dengki, maaf. Sholat merasa paling suci, maaf. Sholat merasa paling oke, maaf. Buat apa Anda rajin di atas sajadah kalau setelah sholat suka nyakitin orang? Betul. Mana hikmah dari sholat yang menenangkan dan menenteramkan kalau ternyata cuma soleha di depan sajadah tetapi berantakan dalam beramal. Mulutnya diam tapi ekspresinya. Ada datang telat, nyindir. Oh di sini nggak ada. Nggak ada bedanya. Bapak, apakah Bapak juga ngomongin orang? Ternyata ember ini sudah melihat gender ya. Laki-laki dan perempuan juga sama-sama ember. Jangan biasa untuk komentarin hidup orang. Nobody's perfect, tak ada yang sempurna. Mungkin dia putih tapi giginya tolong. Ya nggak sih? Nggak ada yang sempurna. Mungkin dia putih mulus tapi hidungnya mekar. Ya nggak sih? Nggak bisa, orang sempurna itu nggak bisa. Mungkin dia putih tapi beratnya obesitas, gemuk sekali. Betul. Jangan nyinyir dengan kehidupan orang. Ingat, mereka punya aib, Anda juga punya aib. Jangan pandai untuk membicarakan aib orang karena dirimu juga punya aib. Begitu hebatnya sholat, membuang energi negatif dalam diri. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang sholatnya diterima dijauhkan dari sifat kikir. Sangat dermawan, mudah membantu, gak tegaan, punya uang, bantu orang, kadang berkorban untuk orang lain. Masya Allah. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafidun. Orang yang sholatnya diterima dijauhkan dari tabiat selingkuh. Apa Bu? Selingkuh. Kalau rumah tangga sudah kena tahdid penyakit selingkuh, berarti rumah tangga itu nggak beres sholatnya. Kalau memang sholatnya beres, tabiat selingkuh tidak akan hadir dalam hidupmu dan hidup istrimu. Demi Allah, Allah jaga kemaluannya. Tapi kalau sudah selingkuh, berarti apa? Kenapa hidupnya berantakan? Menyakiti istrinya, melukai istrinya. Karena apa? Sholatnya berantakan. Kalau sudah sholatnya berantakan, masa depan orang itu akan berantakan. Itu kenapa
kenapa? Isra dan Mi'raj adalah makna sejati untuk menemukan bahagia sejati. Dan orientasi terbesar adalah mari mulai hari ini kita memperbaiki kualitas sholat. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang sholat itu amanah, Pak. Amanah. Ditunjuk jadi aparat yang amanah, menjadi pemimpin yang amanah. Ditunjuk sebagai orang yang diberikan amanah, dijalankan baik-baik. Punya hutang di bawah waktunya wajib bayar, itu amanah, nggak melas. Bu, ada buat apaan? Itu ya, tapi maaf ya, suamiku lagi sakit, tahun depan boleh kan? Nah, amanah ya. Seringkali yang berhutang lebih galak daripada yang berhutang. Pinjamnya manis, melas, bayarnya malas. Kau jangan begitu. Tolong yang punya hutang, kalau sudah janji tepat waktu. Yang terakhir, walladzina hum ala salawatihim hafizun. Orang yang salatnya diterima, dimudahkan energinya untuk menyempurnakan ibadah-ibadah lainnya. Ingat kata Rasulullah, inna awwala ma yuhasabu bihi abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Yang akan dihisab pertama kali dari semua rentetan ibadah yang dikerjakan di hari kiamat di hadapan Allah adalah salat. Kalau salat baik, ibadah lainnya pasti baik. Kalau salatnya berantakan, demi Allah ibadah lainnya pun berantakan. Semoga tidak sekedar salat, tetapi salatnya diterima. Inilah kajian kita malam ini, mengambil spirit Isra dan Mi'raj untuk kehidupan yang lebih nyata. Bukan seremoni, bukan upacara, tetapi hikmah amal yang akan kita terapkan dalam pribadi, berkeluarga, dan bermasyarakat hingga negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Allahumma rahamna bil Quran. Semuanya waj'alhu lana imaman wa nuran wa laisa syai'un akram 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a. Selamat datang di akhir Rajab. Sebentar lagi kita memasuki Sya'ban. Ya Allah, 35 hari lagi kita berjumpa dengan tamu istimewa yang bernama Ramadan. Semoga Ramadan ini diterima Bapak Ibu. Tapi ada syaratnya. Ramadan diterima karena Rajabnya baik. Itu kenapa Rasulullah mengajarkan satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Walaupun
dari doa ini dhaif. Doa ini berstatus dari hadis yang dhaif, lemah, tetapi bisa dijadikan motivasi. Kalau ternyata Rasulullah mempersiapkan 2 bulan sebelum Ramadan agar Ramadannya istimewa. Berarti 2 bulan sebelum Ramadan dimulai dari bulan Rajab dan Sya'ban. Ngomong-ngomong persiapan Ramadan udah maksimal. Lemes bilang insyaallah. Kelihatan kurang maksimal itu. Halo. Ayo kita awali malam ini. Jangan sia-siakan waktu. Pertemuan ini mungkin tidak bisa terulang kembali. Hari ini Anda menatap live langsung diri saya. Besok ada duhur sudah nongol lagi di TV Warna Indonesia. Masya Allah. Hari ini bisa langsung melihat saya. Besok dan nongol lagi di televisi masing-masing. Manfaatkan waktu bersama saya hingga jam 3 subuh. Kita berdoa dulu yuk. Semoga hajat kita dimudahkan. Karena Allah tahu kita punya keinginan, ada amanat dan target yang harus diselesaikan. Ada tujuan-tujuan mungkin belum terselesaikan. InsyaAllah tahun 2026 semua harapan tertunaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdik wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma aslih qalbi wal amali. Allahumma ahrimni ladzata maghsyiatik warzuqni ladzata ta'atik ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzu bika min al-hammi wal hazan, a'udzu bika min al-ajzi wal kasal, a'udzu bika min al-jubni wal bukhl, a'udzu bika min ghalabat ad-dayn wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzu bika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sehat Bapak Ibu? Kok lemes? Udah mau selesai. Sehat Bapak Ibu? Keluarga sehat? Uang sehat? Ah masa. Saya tadi bercerita tentang banjir janda di Surabaya. Gugatan terbesar itu adalah istri yang menggugat suaminya. Berarti tahun 2025 banyak suami yang kurang peka kepada istri. Dan faktor terbesar itu adalah faktor ekonomi alias faktor duit. Wow. Tapi ini realistis Pak. Menikah itu ketika bapak menikah, rukunnya bapak bawa mahar, ibu menerima mahar. Berarti bapak bawa duit dan cari duit, ibu yang menghabiskan. Berarti kalau duit kurang dalam
dalam rumah tangga akan terjadi konsleting. Bukan cuma istri yang konslet, rumah tangga pun akan konslet kalau kurang. Tuh kan bener. Masalahnya rumah tangga ini harus dipahamkan. Sisi-sisi hidup kita ini punya ujiannya masing-masing. Laki-laki dan suami ujiannya itu di perempuan. Perempuan atau istri ujiannya di tolong dong, ibu itu harus jujur. Tunjukkan originalitas Anda. Karena apa? Sekarang banyak quote-quote atau kata-kata yang menyesatkan. Katanya 10.000 di tangan perempuan yang tepat itu cukup untuk sehari-hari. Masa? Itu benar gak sih? Nggak mungkin lah 10.000 cukup ya. Ini quote ini menyesatkan. Akhirnya apa? Banyak laki-laki yang malas dalam berusaha. Banyak laki-laki yang kurang peka dan bersungguh-sungguh untuk membahagiakan istrinya. Padahal ar-rijal qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Tugas mencari duit itu di pundaknya suami. Ibu, tolong tunjukkan kejujuran Anda. Mari keluarkan suara hati yang paling dalam. Mari dengarkan kepada mereka kaum suami. Bagaimanapun biar suami jelek, yang penting banyak. Bagaimanapun biarpun suami hitam Ulang ceramah. Ini jujur ini. Suami sibuk luar kota ninggalin istri gak apa-apa. Yang penting sibuk ninggalin istri ninggalin. Masya Allah. Ternyata suami gak penting-penting amat ya. Sebab yang paling penting bagaimana? Ya Allah. Ini keluarga saya, mudah-mudahan keluarga saya malam ini insya Allah tahun baru ini rezekinya makin lancar. Amin. Tetapi peranan rezeki yang lancar itu bagi seorang laki-laki ada campur tangan perempuan, guys. Siapa perempuan yang menyokong suksesnya laki-laki? Ibunya. Saya mohon kepada Anda, jangan memperalat suami untuk membenci ibu kandung. Saya mohon kepada Anda para istri, jangan menjaga jarak dan membuat jarak antara suami dengan ibu kandungnya. Dan istri yang baik adalah menjadi jembatan terbaik yang tetap menghangatkan hubungan suami dengan ibu kandung. Yang kedua, siapa yang disebut suami? Istrinya. Itu kenapa An-Nisa 19 wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istrimu dengan baik. Karena apa? Anda menzalimi istri, hancur kehidupan rezeki. Nah lo. Halo. Banyak laki-laki yang tidak sadar kalau ternyata siklus istri sangat mempengaruhi rezeki suami. Yang ketiga, doa siapa? Doa anak perempuannya. Masya Allah. Ini bagi laki-laki. Dan laki-laki yang hebat, laki-laki yang bisa menghargai 5 air milik istri. Laki-laki yang kuat, laki-laki yang bijak untuk menghargai 5 air milik istrinya. Yang pertama, air ketuban. Tanpa ketubanmu, anak-anakmu tidak bisa hidup. Yang kedua, air darah. Saat persalinan, seorang wanita ada di persimpangan pilihan hidup atau mati. Yang ketiga, air susu. Pengorbanan ASI yang dia berikan kepada anakmu, memberikan imunitas yang kuat. Yang keempat, air keringat. Seorang wanita yang menjadi istri yang baik adalah keringat terindah dalam kehidupan. Yang terakhir adalah air mata. Laki-laki yang bisa menjaga air mata istrinya agar tidak
tumpah karena perbuatannya demi Allah, laki-laki itu dimuliakan derajatnya oleh Allah. Pertanyaannya, apakah suami pandai menjaga air mata? Pintar. Insya Allah saya berbaik sangka aja. Yang hadir ini adalah suami-suami yang pandai menjaga air mata istri. Amin. Ingat tentang seorang istri, al-mar'atus sholihah. Jadilah istri yang salehah. Bertahanlah dengan gelar itu. Berbuatlah menjadi istri yang sempurna walaupun tidak sempurna. Satu saja, kuatkan ibadahnya sepanjang saat, kuatkan ibadahnya sepanjang waktu, dekatkan diri kepada Allah dan galilah untuk menjadi wanita yang soleha. Insya Allah 2026 rezekinya mantul alias mantap betul. Amin. Apakah ibu sanggup jadi wanita yang soleha? Dari dulu insya Allah. Prakteknya belum tentu. Soleha itu tidak cukup di atas sejadah. Karena salah satu bentuk soleha adalah membangun hubungan kepada suami agar taat kepada suami. Ngomong-ngomong, Anda apakah sudah taat kepada suami? Oh belum. Siapa itu? Siapa tuh? Anda yang dibantai. Ibu, saya akan mengkoreksi pendapat beliau. Sebab soleha itu apa? Yang pertama, hadis riwayat An-Nasa'i 3231. Qala allati tasruhu idza nadara. Wanita yang soleha, wanita yang wajahnya tidak pernah bermuka masam kepada suaminya. Asik. Halo. Berapa kali dalam sebulan Anda manyun? 30 hari. Syaratnya udah gak dapet. Ustaz, berarti kita bermuka manyun itu durhaka? Iya, kata Nabi, istri itu harus menenangkan, bukan menegangkan. Halo. Sandaran suami adalah istri yang menenangkan. Pulang ke rumah bukan dibikin down, tapi diberbukakan semangatnya. Lelahnya berubah menjadi cinta karena ada banyak kasih sayang dari istri. Amin. Apakah ada begitu? Bukan. Tergantung kalender. Ibu, yang kedua, istri yang soleha wa tuti'u idza amara. Kalau diperintah suaminya, selama perintah itu tidak bermaksiat, selalu diikuti. Ma, siapkan aku air panas ya Ma. Aku ingin mandi agak hangat malam ini. Water heaternya lagi mati. Ma, aku pulang agak telat. Aku pengennya anget-anget. Bikinkan aku indomie goreng ya Ma. Telurnya setengah matang. Jangan lupa kasih kriuk ya Ma ya. Bikinin aku teh manis ya Ma. Jangan pakai gula pasir ya Ma. Gulanya pakai stevia aja. Karena aku ada gejala diabetes. Wow. Kadang suami minta kopi dibilang ini, lu kan punya tangan, minum aja sendiri. Oh itu di sana itu, di sini enggak lah. Saya tetap berbaik sangka. Insya Allah Anda adalah wanita yang saleh. Amin. Bapak, tolong sampaikan pada mereka ya. Ini yang ketiga. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Jaga kehormatan ketika suami tidak di rumah, hartanya dan diri. Jangan memasukkan ipar tanpa ada suami, sebab ipar adalah Aun. Ibu, adik laki-laki suami, kakak suami yang laki-laki tidak boleh berada di dalam rumah kita tanpa ada suami. Karena itu iman. Inilah yang disebut jaga kehormatan. Terakhir sebelum kita mulai tausiah. Ini belum mulai tausiah belum? Alhamdulillah. Belum. Ini masih baru warming up pemanasan emosi.
Ibu. Ibu. Yang ketiga, bapak cucu jawab jujur. Istrimu lebih cantik di dalam rumah atau di kondangan? Kondangan. Halo, salah besar. Ini gara-gara Anda tidak memperhatikan surat Al-Ahzab ayat 33. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyal ula. Jangan bertabarruj. Apa itu? Lebih wangi keluar rumah daripada di dalam rumah. Giliran keluar rumah semprot parfum kemana-mana. Giliran tidur dengan suami GPO, fresh hair, kanker, hot cream, balsam cat kaki. 3. Kamu bisa. Coba kita lanjutkan dengan sedekah di malam hari. Kita lanjutkan dengan sedekah di malam hari, karena menutup malam dengan sedekah akan berpengaruh pada rezeki di esok hari. Amin. Maka ada dalilnya Al-Baqarah 274, alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bersedekahlah sehari 2 kali, pagi dan malam, bangun tidur dan akan tidur. Siapa yang menutup malamnya setelah isya sebelum tidur dengan sedekah, Allah akan memperpanjang rezeki. Amin. Yuk kita praktekkan mulai malam ini dan malam-malam selanjutnya. Tolong istiqomah sedekah setelah isya, karena ini perintah Al-Baqarah 24. Insya Allah tahun ini rezeki Anda mengalir. Sudah siapkan Bang ajaibnya Ibu? Kita sambil bersalawat, sambil bersedekah untuk membuka tahun yang lebih barokah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, marhaban
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid yang sudah mengizinkan Nizam Muhammad hadir berwajah merajut silaturahim dan diperjumpakan dengan hamba-hamba Allah calon penghuni syurga. Yang saya hormati segenap pengurus takmir dan yang telah memakmurkan masjid ini, mudah-mudahan kita hadir sebagai orang-orang yang istiqomah. Yang saya hormati Bapak Dewan yang hadir malam ini, terima kasih. Semoga menjadi aspirasi selalu agar suara umat bisa menjadi kebaikan dan keberkahan. Para asatid, asatizah, ustaz-ustazah yang meramaikan taklim malam ini, mari bersama-sama menegakkan dakwah, mencerdaskan umat. Sadarkan kalau dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Semua adalah titipan yang harus dikembalikan. Jangan mengaku punya hak privilege, karena hak istimewa itu hanya milik Allah. Dirimu datang dengan telanjang, pulang juga dengan telanjang. Dirimu datang dengan tidak membawa apa-apa, pulang pun tidak membawa apa-apa. Ingat, suami pun titipan. Kalau tidak diambil Tuhan, diambil yang saya hormati para alim, tokoh masyarakat, ketua majelis taklim yang telah mengkoordinir the power of sudah hadir malam ini menyaksikan kajian spesial Rajab. Insyaallah besok kita berjumpa lagi ya, pada Jumat jam 13.30 spesial Isra dan Mi'raj hanya di TV One. Saya akan live di Serigama Indonesia Bu, berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Cocok materinya mirip malam ini. Insya Allah kita akan berjuang menjadi orang sesuai dengan amanat yang Allah buat kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, dirimu dan diriku punya tugas. Kehadiranmu di muka bumi bukan tanpa sebuah tanggung jawab. Coba Bapak buka surat Al-Ahzab ayat 73. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi
wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Langit, bumi dan gunung mundur dari posisinya. Karena apa? Tak mampu memegang amanat yang begitu berat ini. Wa hamalaha al-insan, tetapi kita mengambil amanat itu. Innahu kana zaluman jahula. Pada prakteknya lebih banyak yang berkhianat daripada yang amanah. Tapi saya berdoa semoga kita masuk dalam golongan orang-orang yang amanah. Ibu, dunia ini sama. Wahai manusia, janganlah kau tertipu daya oleh dunia yang fana. Sebagai tempat ujian bagi kita, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, bapak-bapak mati, ibu-ibu mati, Ustaz Riza mati. Senangnya, puasnya. Jemaah, kalau Anda tahu akan mati, berarti Anda bijak dalam mengelola dunia ini. Betul? Yang kau banggakan, rumahmu, mobil berkelasmu, jabatanmu, semua akan hilang dalam tempo sesikat-sikat. Betul? Rumah yang kau banggakan, ujung-ujungnya diturunkan kepada pewarisnya. Sama anak-anakmu, ujung-ujungnya dijual. Rumah yang kau bangun dengan air mata, airnya jadi milik orang. Kasihan. Halo? Kecantikanmu sirna, materimu sirna, tak ada yang membanggakan dalam hidup ini kecuali apa? Tabarakan Nabi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul. Mumpung ada waktu, mari berbanyak amal terbaik, sebab setelah hidup kita akan mati. Sebentar lagi tempat tinggalmu adalah kuburan, pakaian terakhirmu adalah kafan, tabunganmu adalah amal, yang lain meninggalkan. Ini perlu disadarkan ya. Agar apa? Kita tidak mabuk. Karena banyak orang yang mabuk. Mabuk dengan apa? Dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini kesenangan yang menipu, menjebak, menghalalkan segala cara. Dunia ini melalaikan ibadah. Dirimu lebih sering buka handphone daripada buka Quran. Halo. Tahajudmu tidak rutin, duhamu tidak istiqomah, puasa Senin dan Kamis bolong-bolong, sholatmu tidak khusyuk, sunnah tawatirmu jarang-jarang, ibadahmu tidak maksimal, sedangkan kau diciptakan dengan tanggung jawab. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kau diciptakan untuk ibadah dengan maksimal. Pertanyaannya, apakah ibadahmu sudah maksimal? Langlung terus maaf jemaah, kita saling mengingatkan. Dunia bukan tujuan. Dunia ini bukan tujuan, tetapi hamparan yang akan kita manfaatkan. Ustaz, kalau gitu kita gak perlu dengan dunia. Salah. Dunia bukan tujuan, bukan berarti kita gak perlu dengan dunia. Betul? Coba Bapak buka surat Al-Qasas ayat 77. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah kau kejar kepentingan akhirat, jangan lupakan tentang dunia. Ibu tetap untuk dunia kan Bu? Umrah pakai duit loh, haji pakai, semuanya perlu. Maka tetap
nikmati dunia, tetapi jangan kebablas. Yang kita lakukan ini kebablasan, mengambil uang yang bukan hak kita, menipu, mencuri, menuduh, jahat, dolim, kejam, tidak jujur, zina, selingkuh. Coba bayangkan, ini penyakit-penyakit yang harus kita hindari jamaah. Sebab kita didesain agar menjadi orang yang TAAT alias taat. Halo? Apa bu? Taat. Ibu selama ini taat tapi kadang-kadang taat. Kadang-kadang. Jemaah, tolong pertemuan ini untuk saling mengingatkan kalau ternyata hamparan kehidupan punya tanggung jawab. Ibu telah bertransaksi kepada Tuhannya dalam surat Al-An'am 1 dan 2. Qul inna solati wa mahyaya wa mamati lillah. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk. Oh iya, gak salah dengan gue. Hidupku, matiku untuk. Oh iya. Halo, geli gue dengarnya. Karena apa? Antara fakta dengan lapangan tidak sejalan. Ibu berkata, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Prakteknya aneh kita ini. Cuma mari kita merombak kembali benar yang kusuk ini, Bapak Ibu. Mari kita menata ulang untuk bermuhasabah, membenarkan sesuatu yang tidak pada normanya, kita kembali kepada tujuannya. Kalau ternyata tujuan kita adalah Allah dengan menjadi khalifah yang penuh dengan tanggung jawab, ikut aturan-aturan Allah. Hari ini aturan itu bernama sholat. Jemaah, spirit pertama adalah Isra dan Mi'raj. Sudah dijelaskan dalam kutipan-kutipan hadis kalau ternyata Isra dan Mi'raj itu adalah entertainment. Apa entertainment? Hiburan. Duit hiburan. Perempuan hiburan. Rumah hiburan. Mobil hiburan. Rasulullah dihibur dengan Isra dan Mi'raj karena apa? Fase yang disebut Yaumul Hazan, tahun kesedihan. Karena sudah baru orang yang sudah pernah kehilangan orang yang Anda cintai, Anda tahu letaknya sakitnya di mana. Tapi kalau Anda yang belum tahu rasanya kehilangan dan ditinggalkan orang-orang yang Anda cintai, Anda malam ini hanya tersenyum sinis. Wanita yang tadi menyanyikan lagu kehilangan baru terasa wanita yang betul-betul tahu bagaimana ditinggalkan orang-orang yang Anda cintai. Sakitnya di mana? Ibu, Rasulullah itu kehilangan. Yang pertama kehilangan siapa, Pak? Istri tercinta, Masya Allah, Khadijah. Ambil spirit dari beliau, Bu. Ibu jangan cuma berpandangan janda itu buruk. Gak semua janda itu buruk. Betul? Khadijah itu janda. Halo, nanti mengirim opini yang namanya janda harus diganteng. Ya, belum tentu. Ambil spirit dari Khadijah. Wanita
wanita pertama yang mendapatkan salam dari Allah dan wanita yang duduk di surganya Allah. Pertanyaannya, ada apa dengan Khadijah sehingga Allah titip salam padanya? Apa Anda nggak iri, Bu? Khadijah itu manusia biasa, tapi dapat salam dari Allah. Salamun ala Khadijah. Kenapa dia dapat salam? Yang pertama, karena akhlak dan kesetiaannya. Saat Nabi pulang dari Gua Hira, kedinginan. Siapa yang menghiburnya? Khadijah. Diambil selimut, dihangatkan. Tenang suamiku, kau seorang al-amin, jujur, hidupmu tidak pernah menyakiti orang, kau suka bantu orang, memberi makan orang, cinta kepada anak yatim, kau akan menjadi nabi. Itu istri. Tapi zaman sekarang jarang istri yang menenangkan, yang menegangkan. Banyak. Suami kalau lagi down, suami lagi punya masalah, hibur. Pak, aku di sampingmu, Pak. Biarkan dunia menghancurkanku dan dirimu, tapi cintaku tetap membara untukmu. Itu dong. Ibu, jangan malah suami dibikin down. Suami punya masalah, ibu malah menghakimi. Kan karena udah ngomong, Pak. Papa sih bener gak nurutin omongan aku. Seandainya dari dulu Papa ikutin aku, selamat, Pak. Bukan begitu. Suami kalau lagi down butuh spirit dan motivasi. Karena apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan itu pakaiannya suami. Maka istri yang menenangkan, istri yang hebat. Khadijah bertabiat menenangkan. Padahal Khadijah ini kaya, bermartabat, tetapi tetap rendah hati menghadapi suaminya yang miskin. Kalau perempuan sekarang kan belagu. Ada duit banyak, boleh bagi buat suaminya. Ambil minum. Pasar. Ya begitu. Walaupun Anda secara kufu lebih pintar dari suami, profesor, doktor, Nina, MCK, MSG misalnya. Halo, gelar-gelar Anda seabrek. Tetapi ingat, wanita tetap merasa bodoh ketika berhadapan dengan suami. Jangan sok pintar. Emang ada jebolan Timur Tengah. Suaminya SD, tetapi ingat ada etika. Pemimpin itu diletak suami. Maka ibu tetap merasa bodoh walaupun ibu tahu. Pak, maaf ya Pak, aku coba ingat-ingat ya. Kayaknya dulu aku pernah menghadapi masalah ini waktu di kampus. Ya mas, jangan begini, gobloknya Pak. Aduh, nyesel gue di kamar lo. Ya gak gitu juga dong. Ibu, apakah ibu sudah menjadi istri yang menenangkan, menghangatkan, atau istri yang banyak komplain? Yang terakhir. Khadijah itu setia, Pak. Lembut, baik, sampai tak pernah ada wanita yang bisa menandingi Khadijah. Itu kenapa jadilah istri yang menenangkan. Pak, biarin Papa bangkrut di PHK, ada aku yang digadang ke depan. Papa nggak tahu kan selama ini aku menyimpan uang hasil tabungan dari sedikit-sedikit pemberianku, Pak. Kau simpan, Mak? Berapa, Mak? 5 miliar. Masya Allah. Kau simpan di mana, Mak? Di pikiranku. Halusinasi gitu. Ibu, cobalah seperti Khadijah agar Anda mendapatkan salam dari Allah. Setia, akhlak, tenang, sabar, mendampingi suaminya dengan apa adanya. Masya Allah. Yang kedua, Khadijah tidak pelit dengan uangnya untuk membantu suaminya. Namanya suami istri, kadang suami juga mau kayak ya kan?
Jangan uang lo, uang gue. Uang gue, ya uang gue. Jangan begitu. Iya emang laki-laki bertanggung jawab, tapi ada satu kondisi, suami perlu pakai uang Anda. Dan itu masnya Bapak. Suami ada di titik terpuruk Ibu. Bantulah dia seperti Khadijah. Habis hartanya di jalan Allah. Masya Allah. Semoga Anda menjadi istri seperti Khadijah. Spirit pertama menjadi istri penghulu surga. Maka Isra dan Mi'raj mengambil hikmah. Jadilah wanita yang menyejukkan. Yang kedua, momentum musibah itu akrab dalam kehidupan. Bapak jangan komplain kalau diuji Pak. Ibu jangan banyak mengeluh. Karena hidup itu akrab dengan musibah. Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Manusia pertama akan diuji dengan rasa takut Pak. Bapak anggota dewan dulu waktu mencalonkan ada was-was tuh, kepilih nggak ya gue? Itu takut itu. Aduh, cukup nggak ya suaranya? Itu takut. Anda pun akan diuji dengan takut. Punya anak gadis sudah 30 belum nikah. Ya Allah, kok nggak ada jodohnya? Itu takut. Ujian takut akan menimpa siapapun. Walju, rasa lapar. Wanaksi minal amwal, diuji dengan duit. Wal anfus, diuji dengan meninggalnya orang-orang yang Anda cintai. Ingat, Anda akan kehilangan dalam cepat atau lambat. Saya titip kepada Anda, berita kehilangan akan menghampiri rumah-rumah kita sampai saat. Siap-siap ditinggalkan atau siap-siap meninggalkan. Wal anfus, wath thamarat, bangkrutnya usaha. Tapi apa kata Allah? Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Berarti apa? Kehilangan adalah musibah. Rasulullah diuji dengan musibah, maka Nabi sabar, kuat hingga Allah menghiburnya dengan Isra dan Mi'raj. Ingat, orang yang sabar ketika diuji, hadiahnya adalah keridhaannya Allah. Maka ibu, tolong ketika dapat ujian, sabar. Oke, senjata musibah adalah sabar. Saya mohon kepada Anda juga Pak, bantu sandungan ujian dan cobaan yang kita hadapi, sabar. Hikmah yang ketiga adalah Mekah segera berangkat haji. Kenapa? Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakun wa hudan lil alamin. Orang yang ke Mekah, sepulang dari Mekah berkah. Duniamu dicukupkan karena Allah telah menjanjikan sepulang haji segala sesuatu akan diganti rezekinya dan hidup Anda akan bahagia. Angkat tangan yang belum haji. Jangan begitu. Coba rumah dulu apa haji dulu? Gak bisa dua-duanya. Rumah dulu apa haji dulu? Rumah dulu haji dulu, rumah. Pantas saja ada belum berangkat. Kalau saya dikasih pertanyaan itu, rumah atau haji? Haji. Kita mati nggak punya rumah sudah haji, tenang. Mati punya rumah nggak haji, masalah. Karena apa? Untuk beli rumah ratusan juta Anda bisa berangkat haji pakai mikir. Umroh atau motor? Umroh. Alah. Jujur ah. Umroh atau motor? Umroh. Alah. Haji. Buktinya Anda sudah beli motor. Tiket umroh sama dengan motor. Tetapi kenapa hatimu jatuh cinta pada motor? Kebutuhan.
lu pikir umroh itu bukan kebutuhan. Ibu, setelah menikah, saya dapat hadiah karena jadi bintang iklan Bontrek. Sakit kepala, cepat minum Bontrek. Tapi kan belum makan, itulah hokinya Bontrek. Bisa diminum sebelum makan. Dapat royalti dari PT Tempo. Saya pulang ke rumah, saya bilang sama istri, sayang, ada uang lumayan. Kita belum punya rumah, belum ada mobil. Uang ini buat apa? Apa jawaban istri? Jangan kau bimbing aku ke developer, aja aku ke driver. Maksudnya uang itu buat naik haji aja. Tapi kita belum punya rumah. Bukankah kita juga akan kembali dengan tidak membawa rumah kepada Allah? Akhirnya uang itu saya pakai untuk ONH plus haji furoda. Satu orang 230 juta. Berangkat ke Mekah tanpa punya rumah, berangkat ke Mekah tanpa punya mobil, nyinyir dong tetangga. Kan begitu kadang ini. Bu, halo. Istimewanya saya berangkat dengan ibu dan istri. Sebelah kanan ibu saya, sebelah kiri istri saya. Masya Allah, Anda belum tentu merasakan nikmat yang begini. Menghajikan ibu dan menghajikan istrimu dalam gelombang hati yang sama. Dahsyat saudara-saudara. Bawa wanita yang membesarkan saya, bawa wanita dengan masa depan saya. Masya Allah. Tidak punya rumah. Setelah haji saya nangis wukuf. Apa permintaan terbesarmu, kata istri? Kita ingin punya anak saya, karena kita nggak hamil. Kamu belum hamil. Sampai aku pernah dengar, kok belum hamil, suaminya pernah torture ya Allah. Dasar dan Liza. Ibu, wukuf tanggal 9 Dzulhijjah, 3 hari setelah wukuf, istri saya muntah. Ini netizen nih kayaknya. Netizen nih ini. Jamaah, istri saya hamil 3 hari setelah wukuf di Arafah. Alhamdulillah, saya lebih anak di Mekah, kabar gembira. Ini sudah tanda Allah bagaimana ingkar janji dengan rezeki. Begitu mau pulang, kita berdoa lagi terakhir haji wada. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Istriku berbadan 2 ya Allah. Ada satu lagi yang ingin aku punya ya Allah. Belum punya rumah ya Allah. Tolong setelah haji ini berikan saya rumah. Gak usah besar-besar, 2000 meter aja ya Allah. Jamaah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hati-hati dengan kun fayakun ya Allah. Sepulang dari haji, saya langsung ceramah di Pengasinan. Ada tuan tanah, Ustaz belum punya rumah? Belum Pak, ada tuh rumah saya mau dijual. Masya Allah. Berapa luasnya Pak? 2000 meter. Ya Allah, angka 2000 meter itu apa kebetulan? Tidak ada kebetulan di mata Allah. Semua sudah dicatat. Sepulang haji, dapat anak, dapat rumah, dapat kendaraan. Masya Allah. Ternyata materi di mata Allah itu kecil. Innallaha yarzuqu man yasha. Allah yang berfirman. Hikmah dari spirit Isra dan Mi'raj adalah perjalanan dari Mekah. Maka saya anjurkan segera persiapkan diri menunaikan ibadah haji. Yang belum haji semangat. Yang sudah haji, praktekkan haji dalam kehidupanmu. Jangan mencoreng hajimu dengan kelakuanmu. Pulang haji masih ngomongin orang. Ibu, spirit yang terakhir adalah kami sembahyang fardu sembahyang
Sunnah pun ada, bukan sembarang, supaya Allah menjadi sayang kami bekerja. Hentilah riang supaya Allah menjadi sayang kami bekerja. Hentilah riang. Tolong, ketika Isra dan Mi'raj dilakukan, Rasulullah singgah di langit pertama bertemu dengan Nabi Allah Adam, didoakan dengan Nabi Adam. Singgah di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa, didoakan dengan Nabi Yahya dan Isa. Singgah ke langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Singgah ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Singgah di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Singgah di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Singgah di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Di atas langit ketujuh mustawa surga yang indah. Di atas surga itu ada Sidratul Muntaha. Masya Allah. Jibril mundur. Kenapa Jibril? Ini Sidratul Muntaha, tempatnya Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa tembus kecuali Allah. Nabi naik ke Sidratul Muntaha, masuk ke airnya yang luar biasa itu. Saking takjubnya berhadapan dengan Tuhannya, keluar dari lisan beliau, At-tahiyyatul mubarakatus salawatun thayyibatun lillah. Dan Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan saat di langit Nabi masih ingat kepada kita, ibu, masih mengambil nama kita untuk dilaporkan kepada Tuhannya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Anda tahu itu bacaan apa? Tasyahud. Dan bacaan tasyahud itu harusnya Anda menangis, karena itu pertemuan langsung Allah dengan Rasul. Dibawa ke muka bumi menjadi 5 waktu sehari semalam, yang awalnya 50 waktu. Masya Allah. Musa udah ngingetin, berapa Muhammad? 5 waktu, 17 rakaat, banyak kali. Umat gue aja gak mampu, apalagi umatmu. Ternyata benar, 5 waktu aja banyak kolong-kolong. 5 waktu aja kadang gak ada waktu. Duhur jam 12 tapi jangan jam 2. Suruh ambil itu. Asal setengah 8 jadi jam 5. Isya setengah 8 jadi jam 12. Ambil dari itu. Subuh jam 4:20 jadi setengah 8. Ibu, amanat yang paling besar adalah salat. Salat yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tolong salatnya jangan main-main, harus khusyuk. Karena Anda sedang berdialog dengan Tuhannya. Rabbi firni warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Artinya disuruh ngertiin bingung. Bapak sholat tapi nggak tahu artinya, Pak. Yang diobrolin itu apa, Pak? Kalau Bapak sholat nggak tahu apa yang dibaca, Bapak ngobrol apa? Ibu, at-tahiyyatul mubarakatus salawatun. Artinya, la ilaha illa anta. Jadi selama ini Anda sholat tapi Anda tak tahu yang dibaca. Celaka Anda. Celaka. Ngawur selama. Saat dialog ngobrol sama Allah, Anda tak tahu apa yang dibaca. Padahal kalau Anda ngerti, nangis Anda
dalam setiap sholat. Rabbighfirli, ampuni aku ya Rabb. Warhamni, sayangi aku ya Rabb. Wajburni, tutup aibku ya Rabb. Warfa'ni, angkat derajatku ya Rabb. Warzuqni, cukupkan rezekiku ya Rabb. Wahdini, berikan aku petunjuk ya Rabb. Wa'afini, sehatkan aku ya Rabb. Wa'fu anni, ampuni dan maafkan aku. Nangis Anda Bu, kalau Anda mengerti selama ini kenapa Anda sholat tidak menangis, karena Anda tidak tahu apa yang Anda baca. Maaf ya, jangan tersinggung dengan model sholat seperti ini. Ibu, belajarlah mulai hari ini. Ngaji Yasin bolak-balik tapi tidak tahu paham artinya apa maksudnya. Padahal Quran itu al-ma'udah, nasihat indah kalau Bapak Ibu ngerti. Yang kedua, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. An-Nisa 103. Jangan delay. Begitu adzan, Allahu Akbar, langsung sholat. Tinggalkan dulu kesibukannya, matikan kompornya, tutup tokonya, matikan TV-nya, sholat dulu. Kira-kira Anda ini sholatnya sering delay 10 menit, 15 menit. Bukan innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bapak Dewan, kalau Presiden memanggil bersama dengan adzan, mana yang didahulukan? Bingung ya. Presiden manggil dengan adzan nih, mana kira-kira yang didahulukan Pak Dewan? Yaelah, kalau gitu makmur negeri ini, ya nggak sih? Makmur, sholat dulu Pak. Maaf Pak, adzan dulu. Saya cinta sama Bapak, tapi Allah lebih saya cintai. Habis sholat, saya menghadap Bapak. Beres masalah negeri ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu, sholat dulu ya. Lagi buka toko, tutup. Maaf, sedang sholat. Habis sholat, buka. Coba, apakah sekitar sini kalau adzan berkumandang, tokonya tutup? Itu dia masalahnya. Kenapa hidupnya susah? Padahal hayya 'alas shalah. Betul. Siapa yang manggil Bu? Allah.